Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Bapak akan menjelaskan terkait materi lanjutan mata pelajaran teknik pengembangbiakan komunitas perikanan air tawar, ya. Dimana pada video sebelumnya juga sudah saya terangkan. Ini kelanjutan dari materi tersebut. Dimana pada video kali ini Bapak akan menerangkan terkait materi yang ada di KD pengetahuan 3.5 dan KD keterampilan 4.5. Dimana pada 3.5 ini menganalisis pemijahan alami komunitas perikanan air tawar. Kemudian yang KD keterampilannya itu 4.5 melakukan pemijahan alami komunitas perikanan air tawar. Kemudian pemijahan buatan. Apa itu pemijahan buatan? Nah, pemijahan buatan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sel sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan proses perkawinan. Ya, jadi proses bertemunya sel telur dan sel sperma kemudian dilanjutkan dengan proses perkawinan itu disebut dengan pemijahan. Nah, sebelum Bapak membahas tentang materi pemijahan secara alami, terlebih dahulu kalian wajib mengenal pemijahan itu ada berapa macam. Pemijahan ada 3. Yang pertama pemijahan alami, ya, yang kedua semi buatan, dan yang ketiga adalah buatan. Nah, di mana pada video ini Bapak akan menjelaskan terkait pemijahan alami, ya, yang ini. Nah, apa itu pemijahan alami? Nah, pemijahan alami adalah cara pembudidayaan jenis ikan yang dilakukan oleh masyarakat secara konvensional, sehingga dalam proses pemijahan ini tidak ada campur tangan manusia, ya. Jadi pada pemijahan alami ini proses bertemunya sel telur sel sperma induk itu tidak ada campur tangan manusia. Beda halnya dengan yang semi buatan dan buatan. Kalau yang semi buatan ini ada campur tangan manusia, yaitu dengan menggunakan suntikan atau yang dimasukkan ke dalam si induk betina ataupun induk jantan. Dan yang buatan juga sama. Kemudian tahapan pemijahan alami. Nah, ini tahapannya yang pertama memilih induk ikan, ya. Jadi pada pemijahan alami itu yang harus dipersiapkan oleh kita sebelum melakukan suatu praktek itu memilih induk ikan. Yang kedua adalah menyiapkan kolam atau bak pemijahan. Jadi setelah kita memilih induk ikan, kita harus menyiapkan wadah atau bak untuk pemijahannya. Yang ketiga adalah membuat dan memasang kakaban. Mungkin kalian sudah tahu apa itu kakaban, ya. Nanti akan Bapak terangkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan induk. Nah, setelah memasang kakaban dan ini tahapan selanjutnya yang terakhir adalah memasukkan induk. Baik, untuk poin pertama memilih induk. Pada saat kita memilih induk itu harus tahu, ya. Jadi induk mana yang akan dipijahkan atau akan yang bisa dipijahkan. Jangan sembarang memilih induk, ya. Jadi harus ada kriterianya. Nah, ini ciri-ciri induk betina yang siap dipijahkan. Yang pertama, bagian perut tampak membesar dan arah anus dan membesar ke arah anus, dan jika diraba terasa lembek. Nah, ini pada saat mengecek induk, nah, kita lihat posisi perutnya. Jika perutnya membesar, kemudian pada saat kita pegang perutnya lembek, nah mungkin itu telur atau juga bukan, ya. Jadi kriteria ini bisa itu dalamnya telur, tapi juga bisa itu dalamnya lemak. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua, lubang kelamin berwarna kemerahan dan tampak agak membesar. Jadi pada lubang alat kelamin betina ini itu warnanya itu merah keunguan, ya. Jadi beda dengan merah biasa. Kemudian yang ketiga,
jika bagian perut secara perlahan diurut ke arah anus, maka akan keluar butiran telur. Nah, jadi itu yang tadi Bapak bilang pada ciri induk pertama itu bagian perut membesar, tapi itu tidak menutup kemungkinan itu adalah lemak ya. Tapi cara yang ketiga ini lebih efektif. Nah, pada saat kita memilih induk itu coba kita urut secara perlahan ke bagian alat kelaminnya atau anusnya. Jika mengeluarkan telur, nah berarti itu induk tersebut siap untuk dipijahkan. Dan yang keempat adalah gerakannya lambat. Jadi jika pada saat memilih induk betina itu kita harus cari induk yang benar-benar siap matang gonat. Nah, ciri-cirinya itu gerakannya lambat ya. Ini adalah ciri-ciri induk betina yang siap untuk dipijahkan. Kemudian ini ciri-ciri induk jantan. Yang pertama adalah alat kelamin tampak jelas memerah ya. Jadi hampir sama dengan yang induk betina, yang jantan juga alat kelaminnya hampir memerah. Yang kedua, warna tubuh agak kemerahan. Jadi untuk induk jantan ini mungkin beda cirinya dengan yang induk betina. Pada bagian tubuh, terutama sirip, nah itu pada pangkal sirip itu biasanya yang siap untuk dipijahkan itu agak berwarna kemerahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tubuh ramping dan gerakannya lincah. Nah, jadi berbanding kebalik dengan yang betina, kalau yang betina itu gerakannya lambat, nah kalau yang jantan gerakannya lebih aktif atau lincah. Kemudian tahapan yang kedua adalah menyiapkan kolam atau bak pemijahan. Nah ini kolam ya. Jadi pada saat kita setelah memilih induk, yang harus kita persiapkan langkah selanjutnya adalah menyiapkan kolam, di mana kolam tersebut harus dalam keadaan bersih ya. Kemudian kita harus sudah mengisi air dengan ketinggian 25 cm sampai dengan 30 cm. Kemudian poin yang ketiga adalah membuat dan memasang kakaban. Mungkin kalian sudah tahu kakaban itu terbuat dari apa ya? Kakaban itu terbuat dari injuk. Nah, ini seperti yang digambar ya. Ini adalah contoh kakaban. Kemudian apa fungsi kakaban? Nah, ini adalah fungsi kakaban, tempat atau substrat untuk menempelkan telur. Nah, jadi pada saat telur dikeluarkan oleh si induk betina itu langsung ditempelkan ke media substrat, yaitu kakaban ya. Kemudian kakaban terbuat dari anyaman injuk dan nah ini yang dirakit tadi yang seperti saya jelaskan. Ini contoh pemasangan kakaban di kolam ya. Jadi harus ditindih atau kita memasang di bagian ujungnya itu dengan menggunakan batu pemberat. Jadi sehingga si kakaban itu tidak naik ke atas permukaan air, tapi ada di dasar atau di pertengahan permukaan air ya. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu memasukkan induk ya. Jadi setelah kakaban dipasang di bak pemijahan ya, setelah dipasang pemberat, langkah selanjutnya adalah yang terakhir adalah menyiapkan induk. Induk yang kita pilih itu harus langsung dimasukkan. Waktu pemijahan yaitu sore sekitar jam 5 ya. Jadi pada saat kita memasukkan induk betina dan jantan itu pada sore hari jam 5. Nah, soalnya biasanya induk akan berpijah sekitar pukul 11 malam sampai dengan jam 5 subuh ya, pada saat dari jam 23.00 sampai jam 5 pagi subuh. Kemudian pada pagi harinya sekitar jam 9 sampai jam 10 kita cek kolam ya, kita cek kolam pemijahan. Nah, biasanya pemijahan itu telah selesai ya. Jika induk yang digunakan ciri-cirinya, kriterianya sudah siap untuk dipijahkan, biasanya pada saat jam 9 jam 10 itu telur sudah keluar ya. Maka kita harus dicek. Nah, kemudian angkat kakaban. Nah, caranya itu jika telur sudah keluar kemudian menempel di media substrat kakaban, kemudian kita angkat kakaban tersebut, kemudian pindahkan ke bak penetasan ya. Bisa juga disimpan di bak pemijahan, cuma alangkah lebih baiknya kita angkat si
kakaban, kemudian pindahkan di media penetasan. Kemudian setelah si kakaban kita pindahkan ke media penetasan, langkah selanjutnya adalah memindahkan induk atau mengangkat induk. Nah, induk diangkat atau dipindahkan ke kolam induk. Nah, ya, jadi setelah kakaban diangkat, kemudian induk diangkat. Nah, induk diangkat ke kolam induk lagi. Ya. Langkah selanjutnya yaitu setelah induk dipindahkan ke bak induk, langkah selanjutnya adalah buang air ya, sekitar 50-70% yang ada di bak pemijahan ya. Itu menghindari telur membusuk. Nah, dikarenakan jumlah sperma lebih banyak dibandingkan dengan telur, jadi dikhawatirkan air tersebut terlalu banyak sperma, jadi harus diencerkan dengan cara apa? Dengan cara air yang ada di bak pemijahan itu harus dibuang sekitar 50-70%. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah dibuang kita masukkan lagi air yang baru ke dalam bak pemijahan. Jadi meskipun si kakaban sudah diangkat ke bak penetasan, nah biasanya si telur itu akan berserakan di bak pemijahan. Jadi untuk meminimalisir kerusakan telur itu harus dibuang airnya ya. Jadi dan yang terakhir adalah setelah air dibuang, kemudian si bak pemijahan itu dimasukin air lagi, diisi air. Nah, langkah selanjutnya adalah menunggu waktu penetasan, di mana waktu penetasan telur setelah induk mijah itu sekitar 20-24 jam. Jadi jika jam 9 kita cek, kita pindahkan, nah biasanya 24 jam dari situ itu telur sudah menetas. Nah, jadi itulah tahapan tahapan persiapannya, itu memasukkan induk, kemudian telur ini, kemudian telur menetas ya. Jadi mungkin itu untuk proses pemijahan secara alami ya, dimana proses pemijahan itu tanpa ada campur tangan manusia ya. Beda halnya dengan yang semi buatan dan buatan. Mungkin pada video kali ini cukup sekian yang bisa Bapak paparkan. Nanti untuk video yang semi buatan dan buatan akan Bapak buat lagi. Mungkin paparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.